Bismillahirrahmanirrahim. Faladhi mongko utawi wong. Faladhi mongko utawi wong ya'lamu kang ngerti sapa aladhi. Ya'lamu kang ngerti sapa aladhi wala ya'malu lan ora ngamal sapa aladhi. Wala ya'malu lan ora ngamal sapa aladhi ku ahsanu luwih bagus apane halan tinggae. Apane halan tinggae wa arsyatulan luwih pinter. Wa arsyatulan luwih pinter utawa luwih bener apane torikotan torikoi. Apane torikotan torikoi wa ahmadulan luwih pinuji. Wa ahmadulan luwih pinuji apane akibatan pungkasane. Apane akibatan pungkasane minalladzi tinimbang wong. Minalladzi tinimbang wong la ya'malu kang ora ngamal sapa alladzi. La ya'malu kang ora ngamal sapa alladzi wa la ya'lamu lan ora ngerti sapa alladzi. Wa la ya'lamu lan ora ngerti sapa alladzi. Ini kelebihan bagi orang yang ngaji. Jadi orang yang ngaji itu punya kelebihan. Kelebihan ini pun apa? Falladzi ya'lamu wa la ya'malu ahsanu halan wa arsyadu tariqatan wa ahmadu aqibatan. Jadi wong sing gelem ngaji ngerti dan dia belum bisa mengamalkan itu lebih baik dari mana? Minal ladzi la ya'malu wa la ya'lamu. Lebih baik daripada orang yang tidak tahu sekaligus juga tidak mau mengamalkan. Jadi pulau sampai niki ngaji mulai pagi ngaji sampai sore ngaji, mungkin malam setelah tarawih juga ngaji, itu lebih baik. Meskipun hasil ngaji itu belum diamalkan atau belum dikerjakan. Karena kita pahami bahwa ilmu itu yang kita pelajari kan banyak. Orang ya. Jadi ilmu mulai pagi sampai sore terus malam, terus nanti habis subuh ngajar lagi. Berapa ilmu yang dapat itu? Ada yang bisa kita amalkan, ada yang belum bisa diamalkan. Yono kalane iso ngamalke, ono kalane siki durung ngamalke. Itu sisi kelebihan bagi orang yang ngaji. Maka ketika sampai ngaji dengan saya, kita beri salatul mu'awanah ini, karena ini merupakan kitab tasawuf. Jadi untuk amaliyahnya itu butuh proses. Ada yang satu sisi bisa dingajikan, satu sisi bisa diamalkan, satu sisi belum bisa diamalkan. Ya memang kadang iman seorang itu kadang-kadang naik, kadang-kadang mundur. Kadang semangat ngaji, kadang semangat mengamalkan. Nanti suatu hari males, megah. Itu memang pembawaan manusia. Maka sisi positifnya apa? Falladzi ya'lamu wa la ya'malu ahsanu halan wa arsyadu tariqatan wa ahmadu aqibatan minal ladzi la ya'malu wa la ya'lamu. Ije mending wong sing gelem ngaji tahu ilmunya meskipun belum bisa ngamal atau mungkin belum mau mengamalkan. Itu lebih baik daripada wis gak ngerti juga ngamal. Bagaimana orang itu bisa beramal kalau dia gak punya ilmunya? Sesuatu butuh ilmu. Wong gawe klambi wae itu juga butuh ilmu. Ilmu dari mana? Orang tua. Jadi orang tua biyen marai ayo ndamel baju riyin, itu kan termasuk ilmu toh nggih. Ilmu. Makanya sampean kalau tahu film Tarzan hidup di tengah hutan. Dia tidak tahu caranya makan bagaimana. Dia tahunya cara makan sesuai dengan habitat di lingkungannya. Ya nah kiwa tengane antane kethek. Kethek namangan nggo tangan nggo sikil. Itu nggih. Maka itu pentingnya ilmu. Sekecil apapun ilmu itu bermanfaat. Falladzi ya'lamu wa la ya'malu ahsanu halan wa arsyadu tariqatan wa ahmadu aqibatan minal ladzi la ya'malu wa la ya'lamu. Wa rubbama qala terkadang ucap. Wa rubbama qala terkadang ucap sopal qailu wong kang ucap. Sopal qailu wong kang ucap. Memang saking wong layakilu kang ora berakal sapa man. Layakilu kang ora berakal sapa man al-kutubu katsiratun wa fiha ghaniyatun wa kifayatun wala faidata fi tasnifil kutub. Ucapan al-kutubu katsiratun wa fiha ghaniyatun. Maka alhamdulillah dengan kecanggihan teknologi sekarang ngajinya enak, ada lewat Facebook, ada lewat YouTube. Itu bagian rangka dalam mengaji.
Saniki enak, saniki fasilitas wakil. Kalau misalnya saniki jual beli, kalau dulu kita harus pergi ke pasar, pergi ke toko yang di kota jauh. Sekarang lewat online. Sekarang kemudahan itu enak. Wong ngaji nggih ngoten saniki. Ngaji sama omah cukup klik HP. Nanti kita materi yang dikaji, kita Bisyaratul Muawana. Pembawa materi Ustadz Muhammad Ridwan Naim. Itu sekarang pun enak saiki. Maka nanti ketika liburan ya sampai ngono, liburan tetap saya ngaji. Karena juga banyak sarana. Saya pulang ke rumah cukup bawa HP, HP-nya dibuka, ceklik, kitabnya dibawa di mana nih. Alhamdulillah. Maka kemudahan zaman sekarang kita manfaatkan, kita syukuri. Semoga dengan kemajuan teknologi itu membawa keberkahan. Semakin kita dekat kepada Allah untuk menghasilkan pahala. Amin Allahumma. Amin. Suatu saat Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini juga dialami pada zaman beliau. Ketika beliau mau nulis kitab, ngarang kitab, orang di sekitar beliau mencemooh beliau. Walau apa sih nulis kitab barang, wong kitab bisa akeh kok nulis kitab. Jadi ada orang yang mencemooh Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu ketika mau nulis kitab juga dicemooh. Walau apa nulis kitab, maksudnya kitab bisa akeh. Kitab mulai zaman tabi'in. Kitab mulai zaman tabi'in. Kalau zaman sahabat itu kertas masih jarang. Jadi kebanyakan orang itu yang mendokumentasikan ilmu itu adalah dari kalangan muridnya dari sahabat. Para sahabat itu punya murid, dari beliau itulah ilmu mulai dikembangkan. Karena memang kertas sudah ditemukan. Ya sudah ditemukan sebetulnya, cuma belum nyampe secara rata. Karena waktu itu kertas harganya mahal. Terbukti maka riwayatnya Imam Syafi'i ketika beliau belajar kan nggak bawa kertas, bawa tulang-tulang ditulisi. Karena memang ya kertas sudah ada tapi mahal harganya. Al-Habib Abdullah bin Haddad itu juga dicemooh. Buat apa nulis kitab? Buat apa ngarang kitab? Buat apa nulis buku? Buku seakeh. Orang apa ya? Nah itu juga dialami bacaan zaman beliau. Zaman sekarang yes maklum. Karena zaman semakin akhir, bukan semakin baik, semakin teknologinya bagus, pengembangannya bagus. Mulai kepribadiannya yang mundur. Ya semoga kita semua selalu dijaga oleh Allah. Amin Allahumma amin. Wa rubbama qala al-qailu mimman la yaqilu al-kutubu tawi pira-pira kitab. Al-kutubu tawi pira-pira kitab iku kathiratun akeh. Iku kathiratun akeh wa fi halan iku tetep ing dalem kutub ghaniyatun utawi kecukupan. Ghaniyatun utawi kecukupan wa kifayatun tegese kecukupan. Wa kifayatun tegese kecukupan wala faidata lan ora ana faidah iku maujud. Wala faidata lan ora ana faidah iku maujud, gak ada faidah fitasuni fil kutubi ing dalem ngarang pira-pira kitab. Fitasuni fil kutubi ing dalem ngarang pira-pira kitab fi hadza zaman ing dalem iki zaman. Fi hadza zaman ing dalem iki zaman. Fahadal qailu mangka utawi iki wong kang ngucap. Fahadal qailu mangka utawi iki wong kang ngucap. Iku in asoba lamun bener sapa qail. Iku in asoba lamun bener sapa qail, bener fi qalihi dalam ucapane qail. Fi qalihi dalam ucapane qail inna fil kutubi ghaniyatan wa kifayatan. Inna fil kutubi tamasatune ku tetep ing dalam pira-pira kitab. Inna fil kutubi tamasatune ku tetep ing dalam pira-pira kitab ghaniyatan ana kecukupan. Ghaniyatan ana kecukupan wa kifayatan tegese kecukupan. Faqad akhta'a maka teman luput sapa qail. Faqad akhta'a maka teman-teman luput sapa qail luput fi qalihi ing dalam ucapane qail. Fi qalihi dalam ucapan qail la faidata litasnifi fi hadza zaman, rupane ucapan la faidata litasnifi fi hadza zaman. Jadi ucapan yang mengatakan kitab wis akeh. Wis akeh
fiha wa fiha ghaniyatun wa kifayatun wa la faidata fi tasnifil kutub fi hadzal zaman. Jadi enten dulu pada zaman beliau itu juga sama. Ketika beliau ngarang kitab, menulis kitab, juga ada orang-orang yang mencemooh beliau. Artinya apa? Dengan ucapan-ucapan, alah yo kitab wis akeh mulai zaman biyen, iku ngarang kitab barang lah apa. Maka ketika ini terjadi di zaman kita, ya suara saya kaget. Zaman biyen wis apa. Kata beliau, in asaba fi qalihi inna fil kutubi ghaniyatan wa kifayatan. Faqad akhta'a fi qalihi. Ya memang benar kitab saya itu akeh, tapi sisi kesalahannya itu apa? La faidata litasnifi fi hadzal zaman. Kok sampai mengklaim bahwa itu nanti gak bermanfaat? Ya memang ada. Ketika ada yang baru, belum tentu yang baru itu gak bermanfaat. Yang kasih manfaatnya Gusti Allah lagi. Yang memberi barokah manfaat itu Allah. Tergantung penulisnya, tergantung si nulis kitab niate pripun, tergantung penulisnya, penulis buku pripun. Ada suatu cerita kitab Jurmiyah. Siapa yang kitab tahu Jurmiyah? Itu yang ngarang kan Syekh Muhammad bin Muhammad As-Sonhaji. Syekh As-Sonhaji. Ada As-Sonhaji, ada As-Sinhaji, macam dua. Ada dibaca Son, ada dibaca Sin. As-Sonhaji dan As-Sinhaji. Beliau ketika nulis kitab Jurmiyah itu nulis, ya Allah, kalau saya nulis kitab ini ikhlas karena panjenengan Gusti, mungkin nanti buat ke lautan Gusti, putun teles. Jadi beliau dawuh seperti itu. Kitab yang saya tulis ini, kalau saya menulis ikhlas karena Allah, saya buang ke lautan, maka nggak akan basah. Akhirnya betul, setelah selesai dibuang. Biasanya nak pentutul zaman dulu pentutul ya, tul dan kertas itu kalau diguak di lautan terkena air maka akan blobor. Itu enggak diguak di lautan enggak basah, juga blobor karena keikhlasan beliau. Jadi kitab Jurmiyah, kitab yang kecil itu barokahnya besar. Jadi terkadang kita jangan meremehkan, loh kitab cilik arek Jurmiyah arek. Kenapa gak ngaji kudu akeh sing gede? Kadang barokah itu enggak selalu ditemukan pada kitab yang besar. Bahkan kitab yang kecil itu terkadang membawa barokah. Babi rifayatin bukan dicemplungkan di lautan, bukan. Tapi ketika beliau nulis ada angin gede kan. Angin terus kitab itu terbawa oleh angin. Yo gak nyampe angin beliau bisa ngomongin di sana. Jadi angin ini gede mubeng ngoten. Dengan angin itu akhirnya kitab itu terbawa oleh angin. Kata beliau, ya Allah, jika saya nulis kitab itu karena panjenengan Gusti, tolong dikembalikan. Akhirnya kitabnya moroneh. Kalau riwayat yang lain, kitab itu dibuang di lautan. Seandainya kitab ini ikhlas karena Allah, maka kitab ini Gusti jenengan wangsul ki Gusti. Betul. Tulis, jadi ada 3 riwayat. Setelah dicemplungkan lautan, beliau kundur. Tiba-tiba tenggriun nanjur kudu wis ana kitab iki. Kitab nang kene lho. Tak buat di lautan mau. Jadi ada 3 riwayat. Alhamdulillah. Hal ini juga dialami oleh Al-Habib Atul Abil Al-Hadar. Beliau nulis kitab, kemudian ada komentar-komentar yang mengatakan, buat apa nulis kitab? Sekarang zaman ini sudah banyak kisah. Cuma sisi kesalahannya di mana? Orang-orang itu mencemooh beliau adalah, atau kalau tidak seperti itu, kalimat yang nggak pas itu ya, la faidata litasnifi fi hadzal zaman. La faidata litasnifi fi hadzal zaman. Jadi ya orang-orang anu faedai ngarang kitab zaman saiki iki gak ada manfaatnya. Nah, di sini kesalahannya di situ. Jadi yang kalau memang kitab itu banyak lebih dari cukup lah kitab iswake itu yang mungkin benar. Tapi sisi kesalahannya adalah ketika mengklaim la faidata litasnifi fi hadzal zaman. Kok ono manfaate, ono kitab iki gak ada manfaatnya. Padahal masalah faedah, manfaat itu halal miliknya Allah Subhanahu wa taala. Li'ana lil qulubi karena to mestine iku tetep keduwe pira-pira ati.
Li'anna lil qulubi krana temestine ku tetep kedue pira-pira ati mailan ana condong. Mailan ana condong pihukum bil jibillati kelawan hukume kuwatekan. Bihukumil jibillati kelawan hukume kuwatekan ila kuli jadidin maring saben-saben perkara kang anyar. Ila kuli jadidin maring saben-saben perkara kang anyar. Karena memang pembawaan dari manusia, fitrah dari manusia itu menyukai sesuatu yang baru. Kitab juga senang yang baru, buku juga yang baru. Sama juga sama kan, ketika kelambi sing anyar ya seneng. Mongko kelambi sampean wis akeh. Bodoh dingi wis tuku. Padahal berbodoh itu tuku meneh. Anyar meneh, bar khataman ya anyar meneh. Kok bodoh ya anyar meneh. Kenapa harus baru? Karena memang pembawaan manusia itu menyukai sesuatu yang baru. Li anna lil qulubi mailan bihukmil jibillati illa kulli jadidin. Pembawaan dari manusia itu menyukai sesuatu yang baru. Kok ya baru. Pokoknya sing baru. Pokoknya sing baru lah. Wa idallal halim malih. Jadi misalnya apa mau orang itu senang lebihannya kita baru, yo jadi salah ya memang pembawaan manusia. Ya harus disyukuri. Ya kalau ngoten. Makanya kalau mengusahakan setiap bulan itu kitab saya harus baru. Berarti baru tuku maksudnya. Bukunya baru. Kalau buku ya kemungkinan baru. Kitab itu juga baru. Kalau yang nulis syekh-syekh pada zaman sekarang. Cuma karena untuk saya informasinya masih kurang. Jadi syekh dari Al-Azhar mengeluarkan buku, mengeluarkan kitab baru. Saya tidak tahu karena memang informasinya ya orang itu gak patah ngerti. Karena kalau di orang kalangan wong kuliahan. Diusahakan sing baru. Tapi anyar, bu anyar le tuku, bu anyar le ngaji, pokoknya anyar. Jadi kalau nak mau apa gitu, menamakan anyar sebenarnya aku belum tahu ngaji, belum tahu nyekel ke arahnya anyar, gampang-gampangan. Misalnya kita apa misalnya kitab yang saya benar-benar itu kitab Muwatta. Kitab Muwatta kan lama kan ya. Karena saya mungkin belum pernah megang kitab itu, belum pernah apa jenis tuwini. Jadi kalau saya punya kitab itu anggap baru tuwe baru buka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aidan lan hale malih Allahumma qautawi Allah iku yuntiku paring dawuh sapa Allah. Iku yuntiku paring dawuh sapa Allah ulama akuli zamanin ing ulama saben-saben zaman. Ulama kulis zaman dan ulama saben-saben zaman paring dawuh bima kelawan perkara yuwafiku kang mojoki apa ma yuwafiku kang mojoki apa ma ahlahu ing ahline zaman ahlahu ing ahline zaman watasoni futai piro-piro karangan batasoni putai pira-pira karangan iku tabluhu tumeka apa tasonif iku tabluhu tumeka apa tasonif al amakina ing pira-pira panggonan al amakina ing pira-pira panggonan al ba'idata kang adoh. Jadi kitab itu napa nggih? Karangan atau kitab itu akan sampai tempat-tempat yang jauh. Semisal ngeten Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad itu kan dari Yaman. Kita belum pernah ke sana. Yaman ini sebelah di negara ini piye gak ngerti tuh. Paling ngerti ya lewat YouTube. Jadi secara langsung kita tidak tahu. Makomnya beliau seperti apa kita tidak tahu. Jadi bila sampai kan kini bisa kita kaji di sini. Jadi nggak termasuk ya diantaranya sesuatu karomah yang diberikan Allah kepada beliau. Ya kalau janjian nih kawan, saya aku nak nulis wasiatku kitabku disebar di Indonesia misalnya, nggak ada wasiat beliau seperti itu. Ya karena barokahnya beliau nulis itu memang pengen menyebarkan ilmu oleh Allah disampaikan ke negara Indonesia. Kuatabet walan tetep apa tasonif.
wa tabaqalan tetap apa tasone bakal mauti dalam sause ba'da mautil alimi dalam sause matine wong alim ba'da mautil alimi dalam sause matine wong alim. Kitab itu akan tetap beliau meninggal. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini yang nulis tahlil, yang ngarang tahlil. Jadi ada dua orang yang sama-sama kuat. Yang pertama adalah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ada juga yang berpendapat yaitu Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Dua orang ini bodoh-bodoh kuate. Satu pakar mengatakan yang nulis tahlil adalah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Satu pendapat mengatakan enggak, yang nulis tahlil yaitu Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Bodoh-bodoh kuate soalnya. Yes, kita yang nggak bersinggung aja lah, yes. Yang menulis tahlil Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Itu beliau sudah meninggal, sampai sekarang tahlil tetap kita baca. Setiap Jumat mau tahlil. Masya Allah, amal jariahnya beliau mengalir ya. Mengalir. Saya Indonesia tahlilan sama nake ya. Indonesia itu sing tahlilan, kalau sing nggak tahlilan, akeh sing tahlilan. Sangat tahu sing kula. Saya Indonesia, sing Islam sekian persen, sing gak Islam sekian persen. Wah bagi. Nah, si Islam kok organisasi paling gede kan NU. NU kan identik dengan tahlilan. Ayo rata-rata NU itu tahlilan. Kitab ini juga sama. Beliau meninggal sampai sekarang kitab ini masih dikaji. Masya Allah. Semoga kecipratan barokah. Amin. Saya tugasnya mengaji. Allah yang tugasnya Al-Hadi. Saya tugasnya ngaji Al-Qari. Sampai semua Allah yang menentukan. Allah Al-Hadi, Gusti Allah sing paring hidayah. Kadang-kadang sampai tak ulang ya ora paham. Kadang-kadang ngomong ya ora paham, udah ora paham. Tapi suatu saat oleh Allah diberi barokah, iya. Kita yang ngono. Kadang-kadang ngoten. Kadang ketika ngaji maksudnya piye ora paham bulanku. Pas suatu saat ngaji lagi tak mutolah lagi paham. Jadi pas kadang saat itu enggak diberi kefahaman, pas lain hari diberi kefahaman karena Allah Al-Ha, Gusti Allah sing paring hidayah. Saya nggak bisa kasih ilmu pada sampean. Saya hanya bisa taklim, mengajar. Saya hanya taklim. 1+1 berapa? 2 itu taklim. Saya hanya taklim lewat ini. Dan nanti Allah yang kasih hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Fayasulu mongko hasil lagu maring alim. Kaya sulu mongko hasil lagu maring alim bidalika kelawan mengkono-mengkono taswanif. Bidalika kelawan mengkono-mengkono taswanif. Apa fadlu nasril ilmi utamane nyebar ilmu. Apa fadlu nasril ilmi utamane nyebar ilmu. Wa yuktabula ditulis sapa alim. Wa yuktabula ditulis sapa alim mu'aliman hale wong kang mulang. Mu'aliman hale wong kang mulang. Da'iyan tur ngajak, da'iyan tur wong kang ngajak, da'iyan tur wong kang ngajak ilallahi maring Allah. Wa yuktabu mu'aliman da'iyan ilallah, ditulis oleh Allah fi qabrihi dalam kuburi alim. Fi qabrihi dalam kuburi alim. Ketika nanti orang alim itu sudah meninggal, maka nanti apa? Dia mendapatkan keutamaan menyebarkan ilmu. Nanti di kuburnya akan ditulis wa yuktabu mu'aliman da'iyan ilallah fi qabrihi. Jadi itu kelebihan orang alim yang menyebarkan ilmunya, orang alim yang mengajarkan ilmunya, orang alim yang mengamalkan ilmunya, oleh Allah nanti akan diberi tulisan. Biasanya kan pernikahan Rifai dan Sopo misalnya. Sekarang bilang Sopo, Rifai dan Sopo ya misalnya. Atau Randy dan siapa? Randy dan Rina misalnya, foto-foto Randy dan Rina misalnya. Ya, tapi juga tulis orang alim yang meninggal di alam kuburnya ditulis. Tulisnya bagaimana? Mu'alliman da'iyan ilallah. Ini orang yang mengajarkan ilmu. Ini orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya semoga-moga lah kita punya harapan, semoga-moga kita diberi ilmu oleh Allah. Ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat. Itu harapan kita semua.
Amin Allahumma amin. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man an'asha lisanahu haqqan wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna bil afiyah wassalamah wa haqiqana bi taqwa istiqamah wa idna bil jibatin nadama innaka sami'tu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lana wa li walidina wa awladina wa masyayikhina wa ikhwanina fid din wa ashabina liman habana fika liman asala ilaina wal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub syafiril alim farijil qulub wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.